Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan presentasi mengenai analisis financial statements project bisnis skala file dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Zahra Aliftia Yaza, dan dua orang rekan saya yaitu Ruqayyah dan Wina Novalia Putri. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu break-even point. Break-even point merupakan keadaan di saat suatu bisnis tidak membuat profit ataupun loss. Hal ini bisa membantu bisnis untuk pricing, manage cost, dan juga realistic revenue goals. Berdasarkan pada data yang ada dan juga hasil perhitungan menunjukkan bahwa titik impas usaha ataupun break-even point usaha kami, yaitu Celestine Vale, tercapai pada penjualan sekitar 923 unit, di mana total biaya dan juga total pendapatan berada pada tingkat yang relatif sama, seperti yang tertera dalam grafik di dalam gambar. Dengan rencana produksi sebesar 1.750 unit, usaha kami telah melampaui titik BEP sehingga secara finansial memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan selama target penjualan dapat tercapai. Baik, pada bagian long-term financing ini, usaha Celestine Vale diarahkan untuk memenuhi kebutuhan investasi aset tetap dan aset tidak berwujud dengan total nilai 29.700.000 yang terdiri dari aset tetap sebesar 27.700.000 dan aset tidak berwujud sebesar 2.050.000. Perusahaan tidak menggunakan pinjaman bank maupun pendanaan investor, melainkan menerapkan skema strategic partner melalui vendor financing dengan tempo pembayaran 30-60 hari tanpa beban bunga dan tanpa dilusi kepemilikan. Skema ini memungkinkan perusahaan memperoleh dukungan pembiayaan untuk operasional dan produksi tanpa meningkatkan risiko keuangan, serta dinilai aman berdasarkan perbandingan rata-rata pendapatan bulanan sebesar 21.300.000 dengan kewajiban pembayaran kepada vendor sebesar 3.100.000 per bulan. Baik, selanjutnya yaitu capital structures, di mana pada gambar di atas menjelaskan struktur modal perusahaan yang seluruh pendanaannya berasal dari ekuitas tanpa menggunakan hutang. Data yang digunakan dalam perhitungan meliputi dari risk-free rate sebesar 6,16% yang bersumber dari yield surat hutang, beta sebesar 1,1 yang mencerminkan tingkat risiko saham terhadap pasar, serta equity risk premium atau ERP sebesar 6% berdasarkan data pasar. Karena perusahaan tidak memiliki hutang, maka cost of debt bernilai 0, sedangkan cost of equity dihitung menggunakan pendekatan Capital Asset Pricing Model atau CAPM dengan menghasilkan nilai sebesar 12,76%. Dengan struktur modal yang sepenuhnya terdiri atas ekuitas, maka nilai dari Weighted Average Cost of Capital atau WACC perusahaan sama dengan Cost of Equity, yaitu sebesar 12,76%, yang mencerminkan keseluruhan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Struktur modal ini dipilih untuk menjaga fleksibilitas keuangan dan meminimalkan resiko finansial terhadap awal usaha, serta selaras dengan hasil BEP atau break-even point sebesar 923 unit. Sekian presentasi dari kami, kelompok 6, yaitu Celestine Vale. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.